Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam program Keluargaku Bertumbuh. Dan kita akan mengupas bersama-sama dari kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Dengan judul firman Tuhan, Yesus Manusia Sejati. Demikian bunyi firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita bisa belajar bersama-sama bagaimana Yesus Kristus membawa kehidupan kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Dan kita tahu bersama bahwa Dia yang adalah Allah turun ke dunia menjadi sama seperti saya dan saudara sebagai manusia. Dia taat kepada Allah untuk menderita dan bahkan mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjadi sama seperti manusia. Artinya, dia turut merasakan kehidupan saya dan saudara sebagai darah dan daging, seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-14. Dia menjadi sama seperti kita dan berjalan bersama dengan kita di tengah semua ketakutan, pencobaan, dan kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengetahui bahwa salah satu ketakutan terbesar dalam diri manusia adalah kematian. Dan untuk mengatasi rasa takut akan kematian, manusia mencoba segala jenis praktik-praktik keagamaan. Surat Ibrani menjelaskan bahwa iblislah yang mengikat orang-orang dalam perbudakan rasa takut terhadap kematian. Ini dijelaskan dalam ayat yang ke-14 dan 15. Ia menyebarkan pemikiran dusta tentang kematian dan alam baka, sehingga banyak orang yang terjerat dalam kepercayaan tahayul mereka, dan banyak manusia disesatkan sehingga mereka benar-benar tidak ingin mati. Namun Tuhan Yesus tidak saja mengajarkan sebuah kebenaran tentang kematian. Dia juga mati dan bangkit mengalahkan kematian tersebut. Melalui Dia kita tahu bahwa maut telah kalah dan kita tidak perlu lagi menjadi takut akan kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menderita berbagai pencobaan dalam kehidupannya. Dia tahu apa itu kesepian, kelelahan, kekecewaan, kelaparan, berduka, difitnah, dan bahkan sampai menghadapi kematian yang keji dan hina. Jadi ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika setiap kali kita menderita, ingatlah bahwa Tuhan melihat saya dan saudara. Seperti halnya yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan,
tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Janganlah takut terhadap kematian, karena Yesus telah menanggung kematian kekal untuk saya dan saudara. Hiduplah dalam iman, percaya, dan keyakinan, berserah dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami bisa merenungkan akan firman Tuhan, dan kami dikuatkan, diyakinkan bahwa Engkau telah menanggung kematian bagi kami, dan kami bersyukur dan kami berterima kasih, serta kami mau untuk hidup dalam sebuah komitmen bahwa kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau dan kami tidak takut akan kematian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.